Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syurul ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila jami'i masyayikhil mudiriyah wa sabana. Sallallahu alaihi wa sallam. Sama ila Syekh Abdul Rahman bin Muhammad As-Sabir Al-Hadar sama ila Syekh Kayyim serius. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasim amin. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita masih di seputar logika. Lebih tepatnya kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yakni tentang genus. Kemarin kita sudah bahas tentang ini, tentang panca universalia atau kulliyat khamsah, yang mana panca itu 5. Panca universalia itu maksudnya 5 universalia. Yang kemarin sudah kita bahas, yaitu terdiri dari genus, kemudian diferensia, kemudian spesies, kemudian ciri-ciri umum, ciri-ciri khusus. Nah, sekarang kita akan bahas tentang klasifikasi atau pembagian dari genus itu sendiri. Kalau kita urut dari pembahasan kemarin itu ya, jadi kata dibagi menjadi 2, ada yang tunggal, ada yang majemuk. Tunggal, kata yang tunggal disebut tunggal karena dia mengandung makna yang tunggal, bukan bergantung pada jumlah katanya ada berapa. Kemudian majmu' disebut majmu' karena di situ terdapat pengetahuan dan juga disertai dengan penilaian atau justifikasi. Kemudian yang mufrad atau yang tunggal dibagi menjadi 2, ada juz'i dan ada kulli. Juz'i itu artinya partikularia, kemudian kulli itu artinya universalia. Kemudian yang universalia, yang kulli itu dibagi menjadi 2, ada yang dzati esensial, kemudian ada arodi yang aksidental. Nah, yang esensial itu dibagi menjadi 3, ada genus, ada spesies, ada diferensia, atau ada jenis, fasal dan nau'. Kemudian yang aksiden dibagi menjadi 2, ada am dan khos, ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Oke, sekarang kita bahas yang genus. Genus itu sendiri nanti dibagi menjadi 3, ada genus korib, genus dekat, kemudian ada genus ba'id, genus jauh, kemudian yang ketiga nanti ada genus wasat atau genus tengah. Oke. Khawatir ada yang lupa dengan pembahasan kemarin. Saya jelaskan tentang genus. Jadi kemarin genus itu kita pahami sebagai himpunan golongan yang memiliki hakikat berbeda tetapi terhimpun dalam sesuatu yang sama. Contoh yaitu genus ini, hewan misalnya. Kata hewan itu bisa mencakup baik manusia ataupun binatang. Manusia dengan binatang itu punya hakikat yang berbeda tetapi dihimpun oleh satu kesamaan, yaitu hewan, sama-sama hewan. Loh, kok disebut hewan? Kenapa? Karena salah satu ciri-ciri hewan itu adalah tumbuh dan berkembang, gitu saja. Manusia itu tumbuh berkembang, kemudian binatang itu juga tumbuh dan berkembang. Makanya dia punya sisi kesamaan di hal itu. Sementara pada hakikatnya antara manusia dengan binatang itu berbeda. Nah, itu pengertian tentang genus. Kemudian contoh yang lain, misalnya ini alat tulis. Alat tulis itu disebut sebagai genus. Kenapa? Karena dia mencakup banyak himpunan yang berbeda-beda hakikatnya. Di situ menghimpun buku, kemudian spidol sebagai alat tulis di papan tulis misalnya, kemudian mencakup pensil misalnya, alat tulis yang bisa dihapus, kemudian ini pulpen misalnya, yang semua itu punya hakikat berbeda-beda.
Nah, karena alat tulis ini mencakup banyak hal yang mana itu hakikatnya berbeda-beda tapi memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama disebut alat tulis, maka alat tulis tadi disebut dengan genus. Jadi rumusnya kira-kira begitu. Gampang kok mempraktekkan logika itu, gampang sekali. Tinggal ambil kursi, diam di teras, siapkan kopi, siapkan rokok, bengong, udah itu. Itu gampang sekali. Kalau dibandingkan dengan dibandingkan dengan ilmu alat yang lain. Kalau ilmu alat yang lain itu enggak. Misalnya nahwu sorof ya perlu ada kitab misalnya. Harus serius misalnya. Harus sebagian orang mungkin harus melotot begitu kan. Dan seterusnya. Jadi mempraktekkan logika itu gampang sekali. Misalnya ketika kita melihat charger itu. Charger ini jenisnya apa? Kemudian diferensianya apa? Yang membedakan antara charger dengan selain charger itu apa misalnya? Kemudian nau'nya itu apa atau spesiesnya apa misalnya? Kemudian ciri-ciri umum dari charger itu apa? Ciri-ciri khusus dari charger itu apa misalnya? Itu gampang sekali itu. Ya rokok itu termasuk apa jenisnya misalnya? Kemudian tentukan spesiesnya apa? Kemudian tentukan juga diferensianya yang membedakan antara rokok dengan selain rokok misalnya. Kemudian ciri-ciri umum, ciri-ciri khususnya. Lihat korek misalnya. Tentukan jenisnya apa, kemudian diferensianya apa, kemudian nau'nya apa, ciri-ciri umum, ciri-ciri khususnya sebutkan. Tinggal gitu aja. Oh, lihat karet misalnya. Karet itu jenisnya apa. Jadi gampang sekali. Menerapkan logika ini gampang sekali. Tapi sebelum menerapkan, ya menerapkan itu penting memang. Cuman fase awal yang perlu kita garis bawahi itu adalah ya kita paham dan dan hafal beberapa kaidah-kaidahnya. Saya nggak mau bilang rumus karena istilah rumus itu identik dengan ruwet, sulit, repot dan seterusnya. Jadi mula-mula ya harus paham dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam logika. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang genus. Genus itu tadi dibagi 3, genus qorib, genus ba'id sama genus wasat. Genus qorib itu genus tengah, kemudian genus ba'id itu artinya genus jauh, kemudian yang terakhir genus wasat, genus tengah. Dekat, jauh, tengah. Nah, begitu. Oke. Apa yang dimaksud dengan genus qorib? Apa yang dimaksud dengan genus ba'id? Apa yang dimaksud dengan genus wasat? Nah, di sini kita perlu pahami terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan genus ba'id atau genus jauh ialah genus yang mana di atasnya itu tidak ada genus lain. Contoh misalnya kayak tadi ketika saya bilang ketika saya melihat charger misalnya atau ces-cesan itu bahasanya orang-orang itu. Lihat charger. Charger itu jenisnya adalah alat elektronik misalnya. Kemudian ada nggak genus lain yang mana dia itu bisa mencakup alat elektronik? Misalnya benda. Benda itu kan kata yang maknanya lebih umum sehingga dia bisa mencakup alat elektronik. Kemudian di atas benda ada nggak misalnya? Oh, di atas benda itu misalnya sesuatu. Yang mana kata sesuatu itu punya makna yang lebih umum daripada benda dan juga daripada tadi alat elektronik. Kemudian di atas sesuatu ini ada lagi nggak kira-kira yang lebih umum, yang mana dia bisa mencakup sesuatu itu sendiri misalnya. Setelah dipikir-pikir, oh ternyata nggak ada. Maka sesuatu tadi itu disebut genus ba'id. Kenapa? Karena di atasnya lagi itu nggak ada genus yang bisa mencakup dirinya. Dan juga hal-hal yang ada di bawah dirinya, jenis-jenis yang ada di bawah dirinya. Nah, maka itu disebut genus jauh. Nah, sampai di sini kira-kira ya masih gampang lah. Masa gitu nggak paham kan? Nanti diputar rekamannya itu kalau nggak paham. Kemudian yang kedua ada genus wasat. Genus wasat itu genus tengah. Yang disebut genus tengah itu adalah genus yang mana di situ di atasnya masih ada genus lagi, di bawahnya masih ada genus lagi. Misalnya kayak tadi contoh charger itu kan benda. Benda ini termasuk genus ini. Benda ini termasuk genus tengah. Kenapa? Karena di atasnya masih ada jenis lain yaitu sesuatu misalnya. Atau di bawah benda ini masih ada jenis lagi yaitu alat elektronik misalnya begitu. Maka genus ini disebut genus wasat, genus tengah. Di atasnya ada genus, di bawahnya ada genus. Jadi dia dikepung oleh genus-genus itu ya.
Kemudian yang ketiga ada genus korib. Genus korib itu genus dekat. Yang disebut genus dekat adalah genus yang mana di bawahnya itu sudah nggak ada genus lain. Sudah nggak ada genus lain. Misalnya tadi charger. Genusnya apa? Genusnya adalah alat elektronik. Kira-kira ada nggak genus yang bisa mencakup charger dan yang selain charger yang masih sama-sama elektronik di bawah alat elektronik tadi? Misalnya alat elektronik itu kan ada charger, ada kipas misalnya. Kemudian apa lagi satunya? Oh, HP misalnya begitu. Charger, kipas, HP. Ketika disebut alat elektronik, maka di situ mencakup charger, mencakup kipas, mencakup HP. Kemudian kita bisa pertanyakan begini, ada nggak kira-kira genus yang bisa di bawahnya, genus di bawah alat elektronik yang itu bisa mencakup charger, kipas, dan HP misalnya. Nah, kalau semisal nggak ada, maka alat elektronik itu nanti disebut genus korib, genus yang dekat. Nah, kira-kira begitu. Dan satu lagi catatannya adalah penerapan tentang genus ini tergantung situasi dan kondisi juga itu. Misal saya kasih contoh. Apa kemarin itu ya? Misalnya contohnya itu seperti manusia dan malaikat misalnya. Manusia dan malaikat. Coba kita tentukan jenisnya apa. Misalnya manusia. Manusia itu jenisnya apa? Oh, tadi hewan misalnya. Atau charger itu jenisnya apa? Jenisnya itu adalah alat elektronik misalnya. Kemudian apa ini? Batik. Batik ini jenisnya apa? Oh, jenisnya itu pakaian. Dalam hal ini, baik itu alat elektronik, kemudian pakaian, atau misalnya ada nasi padang. Nasi padang itu jenisnya apa? Oh, makanan misalnya. Ada alat elektronik, ada pakaian, ada makanan. Yang tiga hal ini sama-sama jenis korib. Loh, kok bisa jenis korib? Karena di bawahnya nggak ada jenis lagi. Di bawahnya nggak ada jenis lagi. Jadi jenisnya itu masing-masing berbeda. Yang satu alat elektronik, yang satu pakaian, yang satu makanan. Nah, semisal kita contohkan ke malaikat. Malaikat jenisnya apa? Kita nggak bisa katakan malaikat itu adalah hewan misalnya. Itu nggak bisa. Kemudian kita katakan misalnya hewan itu adalah benda, karena benda ini nanti identik dengan sesuatu yang sifatnya material. Itu juga nggak bisa. Terus apa jenis dekat dari malaikat misalnya? Kita bisa misalnya sertakan ini jenis dekat dari malaikat itu adalah makhluk misalnya, makhluk yang terbuat dari cahaya misalnya, untuk membedakan antara malaikat, kemudian malaikat yang terbuat dari cahaya, kemudian manusia yang terbuat dari tanah misalnya, atau jin yang terbuat dari, atau setan yang terbuat dari api misalnya. Jadi ada pembedanya di situ. Jadi genus dekat dari malaikat itu adalah makhluk misalnya begitu. Kemudian ada nggak di atas makhluk itu? Ada sesuatu misalnya begitu. Karena sesuatu itu ya mencakup banyak hal. Mencakup banyak hal itu. Nah, itu yang saya maksud dengan tadi. Penerapan tentang genus ini juga tidak terlepas dengan situasi dan kondisi. Masa masih mau dikasih contoh yang lain? Misalnya apa lagi? Misalnya kok barang-barang di sekitar saya gini-gini semua ya? Oh, misalnya Al-Quran. Al-Quran itu jenisnya apa? Oh, kitab suci misalnya begitu. Kemudian apa lagi? Misalnya stiker. Stiker itu jenisnya apa? Oh, misalnya stiker itu aksesoris. Kemudian apa lagi? Oh, banyak lah itu. Misalnya ada di pojok itu. Ada di pojok itu pengharum ruangan namanya Stella. Stella itu jenisnya apa? Oh, pengharum ruangan misalnya begitu. Itu kalau begitu saja. Jadi gampang sekali. Menerapkan logika ini gampang sekali. Yang jelas sesuai dengan apa yang pernah saya alami, dua kuncinya itu. Yang pertama tetap harus hafal kaidah-kaidah yang ada di dalam logika.
tentang tadi itulah, tentang kata dibagi menjadi dua, ada mufrad, ada murakkab, mufrad dibagi menjadi dua, yang begitu-begitu itu sampai nanti ke genus, kemudian diferensia sama ini, sama spesies, ciri-ciri umum, ciri-ciri khusus, kemudian nanti genus dibagi menjadi tiga, ada genus qorib, genus ba'i, genus wasat, misalnya begitu. Nanti yang majmu' lagi dibagi menjadi dua dan seterusnya nantilah sampai ke pembahasan silogisme. Itu mula-mula tetap harus dihafalkan itu. Harus dipahami terlebih dahulu, baru kemudian nanti di penerapan. Nah, penerapan ini butuh jam terbang atau jam tayang yang agak lama untuk pembiasaan. Di awal-awal biasanya ketika kita belajar logika, kita ini cenderung apa ya? Cenderung sulit untuk menerapkan logika tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena pikiran kita sudah terdistract atau sudah dikungkung oleh contoh-contoh yang ada di buku. Ketika misalnya diajukan persoalan yang mana contohnya tersebut tidak ada di buku, nanti kerepotan. Nah, makanya tadi seperti yang kami sampaikan bahwa ya butuh jam tayang, butuh jam terbang yang agak lumayan. Tapi santai saja kan. Pada intinya logika itu gampang udah. Yang nggak gampang itu males. Nah, kalau udah males itu repot, apapun repot itu. Oke, sementara itu dulu lah, jangan panjang-panjang. Biar di pertemuan-pertemuan selanjutnya ada pembahasan yang lain. Oke, insya Allah kalau pembahasan logika teoritis ini sudah selesai sebelum Ramadan selesai, nanti kita akan lanjutkan ke logika praktis. Atau kadang disebut dengan logical fallacy. Kita mempelajari bentuk-bentuk kesesatan dalam berpikir. Nah, itu dia. Kalau dalam bahasa Imam Ghazali itu disebut qiyasus syaiton itu. Silogismenya setan. Itu kata Imam Ghazali. Bahasa Imam Ghazali itu qiyasus syaiton. Oke, sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila sabilil anbiya wal mursalin. Wa ila ma khairi nahdutil ulama wan nahdiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.